Yo, barudak, gimana kabarnya? Gimana? Masih jadi beban orang tua? Balik lagi sama si ganteng Obet yang kali ini akan melanjutkan part terakhir dari film Hidden Strike. Yang belum nonton part pertama, boleh klik link di deskripsi. Film Hidden Strike ini dirilis pada tahun 2023 dengan dibintangi oleh si John tapi pakai Sena dan aktor jagoan kita Mamang Jackie Chan. Dengan tanpa berlama-lama lagi, ini dia Hidden Strike. Saat Chris sedang di perjalanan untuk kembali ke desa, ia ditemukan oleh Lu dan curiga dengan Chris dan memutuskan untuk mengikutinya ke desa. Sesampainya di desa, Lu menemui Chris dan memberitahu jika orang-orangnya telah hilang di gurun. Namun Chris tidak mau menjawab dan malah pergi ke markas rahasianya untuk mengambil uang dengan diikuti oleh Lu. Sesampainya di sana, Chris dibuat terkejut ketika melihat jasad Henry terkapar di dalam markasnya. Di saat itu juga, Lu datang dan terjadilah duel sengit di antara keduanya. Chris yang tubuhnya lebih besar menghajar Lu habis-habisan. Tetapi meskipun begitu, Lu memiliki kelincahan yang membuat pertarungan mereka cukup berimbang. Chris lalu menuduh Lu sebagai pelaku yang telah membunuh adiknya, tetapi Lu mengatakan jika ia tidak membunuh siapapun. Pertarungan keduanya kemudian dihentikan oleh kedatangan militer sipil yang menagih senjata kepada Henry. Namun mereka langsung pergi saat Chris melepas pemicu granat. Para militer itu lalu menembaki markas Chris, yang membuat dirinya dan Lu terpaksa harus bekerja sama melawan mereka. Too dangerous! It's in the bin! The bin! Okay. I put the bin already! What? Take a look. Setelah para militer itu pergi, Lu dan Chris membuat kesepakatan untuk menemukan pelaku yang telah menghabisi nyawa Henry dan yang menculik anak buah Lu. Sementara itu, di sisi lain, Owen dan pasukannya membawa Profesor Chen ke kilang minyak, di mana di sana Owen meminta Chen untuk memberikan kode akses agar Owen bisa menyalurkan minyaknya ke dermaga. Owen terus memaksa Chen dengan membunuh para sandera satu persatu. Awalnya, Chen masih tidak mau memberikan kode aksesnya. Namun saat Owen hendak menembak sandera terakhir yang merupakan anaknya Chen lalu setuju untuk memberikan kode aksesnya. Namun sayangnya, kode itu berada di dalam tas yang dibawa oleh Mai. Putra Chen ini kemudian menyarankan Owen untuk melacak nomor telepon Mei, sehingga Owen bisa mengirim anak buahnya untuk mengambil tas tersebut. Go get the bag. Sementara itu, Chris membawa Lu dan Mai ke desanya, di mana di sana Chris menunjukkan bagaimana dirinya menghibur anak-anak yatim agar mereka bahagia. No, that's the monkey. What is that? Time for the meal. Yeah. Setelah menghibur anak-anak, Chris dan Lu berbincang, di mana Chris memberitahu Lu jika Mai adalah wanita termantap, terhot, tergurih yang pernah ia lihat. Namun Chris langsung terdiam ketika mengetahui jika Mai adalah putri Lu. Capruk maneh mah. I fight for my family. Di saat itu juga mereka mendengar gonggongan anjing yang menandakan jika desa mereka sedang disusupi, dan benar saja saat Chris dan Lu mengeceknya, mereka menemukan sekelompok anak buah Owen yang sedang mengendap-endap. Chris dan Lu pun mulai menghajar anak buah si Owen satu persatu. Where is it? What?
Chris dan Lu kemudian berpencar, di mana saat Chris menaiki sebuah menara, ia ditembaki oleh anak buah Owen. Tetapi beruntungnya Chris berhasil menghindar sebelum menara tersebut runtuh. Keduanya kemudian langsung dikepung oleh anak buah Owen. Namun di saat itu juga para warga desa mulai berdatangan untuk membantu Chris. Meskipun begitu, salah satu anak buah Owen tidak menyerah dan menantang mereka untuk berperang. Chris yang tak mau ada korban yang harus kehilangan nyawanya, ia kemudian memberikan tas milik Mai dan membiarkan mereka pergi begitu saja. 你会说中文啊？ Keesokan harinya, Mai memberitahu Chris kalau tas itu berisi USB yang memiliki kode akses untuk membuka aliran dari kilang minyak, di mana minyak di dalam perusahaan yaitu mencapai jutaan barel. Mengetahui jika Owen akan merampas semua minyak, Chris dan Lu pun pergi ke sana guna memastikan keduanya pergi menggunakan truk bermesin jet. Sedangkan Mai yang tidak suka ditinggal memutuskan untuk menyusul mereka menggunakan mobil Chris. Sementara itu, Owen sudah kedatangan kapal tangki yang akan menampung semua minyak milik Yotim. Owen lalu menyuruh Chen untuk membuka alirannya. Namun sayangnya, Owen pun harus menunggu 24 jam untuk menampung semua minyaknya. Tak lama kemudian, Chris dan Lu datang dengan menerobos pertahanan Owen dan menghajar barudaknya, Mamang Owen. Selagi keduanya bertarung, Owen memutuskan untuk pergi dari kilang dan meminta salah satu anak buahnya untuk tetap menahan Chen sampai semua minyak terkuras habis. Chris dan Lu kemudian masuk ke dalam ruang kontrol, di mana keduanya berhadapan dengan tangan kanan Owen yang ahli dalam bela diri. Dalam pertarungan itu, Lu meminta Chris untuk mengejar Owen, sedangkan dirinya akan berduel 1 lawan 1 dengan tangan kanannya si Owen. Sharpie head or... Hey, Knox! Namun sayangnya, Chris terlambat karena Owen berhasil kabur dengan membawa 3 truk minyak. Tapi tak lama kemudian, datanglah Mai dengan mengendarai mobil kesayangan Chris. Karena situasi sedang chaos, Chris pun meminta Mai untuk mengejar Owen dengan mobil kesayangannya. Di sisi lain, Lu masih gelut pukpak, di mana pertarungan itu, Lu menggunakan semprotan sabun untuk menjatuhkan lawannya. Namun sayangnya, semprotan itu muncul menyebabkan ruangan mereka berada dipenuhi dengan gelembung sabun. Keduanya kemudian berlanjut duel, tapi yang namanya pemeran utama, akhirnya Jackie Chan atau Lu ini berhasil mengalahkan tangan kanannya si Owen. Sementara itu, Chris dan Mai masih mengejar Owen dan mengalami kecelakaan karena mobil yang mereka pakai tidak cocok di medan yang bergelombang. Beruntungnya, sebelum mereka kehilangan Owen, Lu datang membawa truk jet. Mereka pun langsung mengejar Owen dengan truk tersebut. Namun tertinggal jauh, Chris pun mengaktifkan mesin jetnya sehingga mereka dengan cepat mengejar Owen. Lu menabrakkan truknya ke tangki minyak yang menyebabkan ketiga truk minyak tersebut terbalik dan meledak.
Dalam ledakan itu, salah satu barudak Owen tewas dan ia sendiri mengalami luka bakar di wajahnya. Owen lalu melarikan diri dengan mobilnya. Hal ini pun memaksa Chris dan Lou untuk mengaktifkan mesin jetnya kembali. Lou kemudian menabrakkan mobil Owen hingga terpental ke jurang dan sebelum truknya masuk ke jurang, Lou berhasil mengikat kursi May, sehingga keduanya berhasil selamat. Sedangkan Owen yang masih di atas tebing tak sengaja terpeleset dan murag ke jurang sampai almarhum. Di sini Lou mengira jika Chris tewas terbawa truk. Tapi bohong, Chris tiba-tiba muncul dengan keadaan bernyawa. Hehehe. Dan mereka pun berteriak untuk meminta pertolongan. I have an idea. Di akhir film, Chris, Lou, dan Mai berhasil memperbaiki pompa sumur. Sehingga ece-ece adik-adik docil Pak RT dan Bu Oma dan yang lainnya bisa kembali menggunakan air di sumur tersebut. Di saat itu juga pasukan Lou pun datang dan menyampaikan jika mereka mendapatkan misi baru. Lou pun mengajak Chris bergabung dan Chris pun setuju dengan tawaran itu. Terima kasih untuk barudak yang sudah menonton alur cerita film kali ini. Saya ingatkan kembali jika belum nonton part yang pertama, bisa cek link di deskripsi. Support terus channel ini agar saya semangat mengupload video alur cerita film lainnya dengan cara ngasubrek dan share videonya. Mau ke WA, ke bapak, mama, adik, ketemu gede, ke IG, FB, terserah kalian. Yang terpenting di share. Hehehe. Saya Syobet dan para pejabat Zimbabwe mengucapkan hatur nuhun. Well.